Oke, sekali ini gue akan sedikit mengulas mengenai iOS 15.1 yang ada di device iPhone 11 Pro ini ya, 11 Pro. Jadi ini pakai chip A13 Bionic. Setelah sebelumnya gue udah ulas di iPhone XR, iPhone 8, iPhone 6s sama iPhone 7. Sekarang gue pakai device yang pakai chipset A13. Jadi ini iPhone 11 Pro udah gue update ya. Nih buktinya 11 Pro di 15.1 dengan kapasitasnya itu gue pakai yang 256 GB. Sementara untuk baterai health-nya di sini masih sama ya, ada di angka 81%, sama seperti di iOS sebelumnya 15.0.2 itu gue update. Sekarang posisi baterai health-nya juga masih sama. Konsumsi dayanya nggak jauh beda sih ya dengan iOS sebelumnya. Gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan. Karena apa? Karena ya mungkin perubahannya nggak terlalu banyak ya dari segi konsumsi daya baterainya. Dan ini device menjadi device utama gue ya, jadi gue tahu banget perbedaan penggunaan baterai di iOS sebelumnya dengan iOS yang sekarang ya. Jadi gue masih bisa dapetin ya screen on time-nya sekitar 8,5 jaman lah ya, 8-9 jaman. Itu masih aman menurut gue, masih cukup bagus untuk sekelas iPhone 11 Pro ini ya. Dan untuk penggunaan media sosial juga masih aman-aman aja. Terlebih kan ini chipsetnya A13 ya, bagus banget harusnya, nggak takut kendala untuk aplikasi-aplikasi ringan kayak Instagram, WhatsApp dan segala macamnya. Itu masih aman terkendali, scroll-scroll gini juga masih nggak nge-frame ya, masih aman. Jadi harusnya sih untuk aplikasi-aplikasi lainnya nggak ada kendala sama sekali sih. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau update di 15.1 ini. Terus gue akan cobain fitur baru di 15.1 yaitu FaceTime Share Content atau Share Play ya. Jadi kita salin dulu tautannya via AirDrop aja. Oke, ini FaceTime-nya udah connect. Jadi tinggal kita share play aja di sini, share konten, bagikan layar saya. 3 2 1. Dan langsung muncul ya di iPhone 8 ini. Layar yang ditangkap di iPhone 11 Pro. Jadi kalau kita misalnya buka aplikasi musik, nah dia akan ada pop-up pilih konten untuk share play. Jadi kalau kita mau dengerin musik, maka lawan bicara kita di FaceTime akan mendengarkan musik yang sama dengan kita. Begitu juga di aplikasi Apple TV, dia akan ada pop-up juga, konten akan diputar otomatis. Kalau kita tonton ini contohnya, ganti yang ada. Oke, dia akan langsung muncul ya. Harusnya sih ini real time, kalau misalnya ada delay berarti tergantung koneksi kalian ya. Koneksi sama seberapa banyak aplikasi yang kalian gunakan di device itu. Oke, jadi untuk konten share play di FaceTime aman di iPhone 11 Pro ini, nggak ada kendala sama sekali, oke? Selanjutnya kalau kita tes untuk hasil Geekbench score-nya, selanjutnya kita akan coba tes untuk CPU-nya di Geekbench 5. Skornya dapat berapa? Kita langsung tes aja CPU benchmarknya kita akan dapetin angka berapa, langsung kita tes aja, run benchmark. Langsung tungguin aja prosesnya sampai selesai. Oke, proses Geekbench score-nya udah selesai. Gue dapetin single core-nya itu di angka 1331 dan multicore-nya di angka 3175. Ini lumayan besar ya kalau dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Ini di device iPhone 11 Pro dengan iOS 15.1, oke? Terus untuk hasil AnTuTu benchmarknya ini gue coba udah tes tadi. Gue dapetin di angka yang lumayan besar ya, 571, 710 untuk iPhone 11 Pro di iOS 15.1 ya ini. So gue rasa gitu aja ya review singkat gue iOS 15.1 di iPhone 11 Pro. Worth it atau enggak? Gue bisa bilang worth it banget buat kalian yang tadinya ada di 15.0.1, poin 2, atau bahkan ada di iOS 14 sekalipun. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk update ke iOS 15.1 ini. Apalagi device kalian iPhone 11 Pro ya, karena pertama ada fitur FaceTime itu berfungsi banget buat iPhone yang bisa dibilang chipsetnya udah tinggi ya, minimal A12 Bionic lah. Itu kerasa banget enak. Terus untuk performa juga lumayan enak, smooth. Ketahanan baterai juga bisa dibilang nggak boros lah. Kan biasanya kalau orang mau update ke iOS terbaru takutnya baterainya boros atau ada bugs-bugs lainnya, itu nggak ada sama sekali di iPhone 11 Pro ini. Aman-aman dan terkendali. Oke, gitu aja video gue. Bye-bye.